Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan seorang anak berusia 22 tahun yang menikah dengan seorang pria berusia 53 tahun? Tidak ada cinta, tidak ada rencana, tanpa menyadarinya secara nyata? Jawabannya bukan dalam uang. Dan itu tidak selalu ketakutan. Terkadang, dalam gerakan putus asa untuk menyelamatkan mereka yang mencintai. Begitulah semuanya dimulai untuk saya. Nama saya Hana. Dan ini adalah kisah hari kebebasan saya dipertukarkan dengan janji. Janji emas yang datang dengan kandang. Karena saya mengerti diri saya sendiri, saya belajar untuk bertahan hidup dengan sedikit. Di gang tempat saya dibesarkan, di ujung timur Jakarta, matahari memasuki retak atap dan hujan menghantam kasur lurus. Gubuk kami, jika saya bisa menyebutnya, lebih kecil dari kamar mandi Menshahan tempat saya pernah bekerja. Tapi dia menyimpan apa yang tersisa dari masa kecilku, bau nasi yang terbakar yang disajikan ibuku dengan sengaja, suara mesin lama mencuci pakaian orang lain, dan suara radio menyentuh suras saat fajar. Ayah saya meninggal ketika saya berusia 11 tahun, dihancurkan dalam kecelakaan konstruksi. Sejak itu, ibuku adalah segalanya. Semuanya. Dia melempar siang dan malam sehingga saya setidaknya bisa menyelesaikan sekolah menengah. Tetapi ketika diploma tiba, kenyataan mengetuk pintu lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan tidak ada uang untuk membayar mengemudi ke perguruan tinggi. Dan dia sudah sakit. Diam-diam. Tidak dapat diubah. Saat itulah saya menerima satu-satunya cara yang tersisa. Menjadi penghuni rumah. Bukan karena malu, tetapi karena itu adalah ini atau melihat ibu saya akan mendefinisikan tanpa obat. Dan begitulah. Melalui tetangga, saya dipekerjakan oleh keluarga asing, jutawan, kuat dan aneh. Rumah itu adalah kebalikan dari dunia yang saya tahu. Gerbang besi otomatis, kelereng lantai langit-langit, lampu kristal yang tampaknya lebih rasi bintang. Saya segera menyadari bahwa ini bukan keluarga. Mereka datang dari semenanjung Arab, dan patriark hanya dikenal sebagai Said. Mereka bilang dia sultan. Seorang pria yang mengirim bisnis real estate di Timur Tengah dan berada di Jakarta hanya untuk menyelesaikan kontrak. Rupanya dia punya 5 istri di negara asalnya. Semuanya tinggal di istana yang terpisah. Di sini, saya sendirian. Atau hampir. Tinggal di lantai atas Menshahan. Dibungkus keheningan dan penghormatan. Tidak ada yang memanggilnya dengan nama. Tidak ada yang bertentangan dengannya. Dan bahkan saya, yang menyapu tangga marmer setiap hari, tidak pernah melewati tatapannya. Sampai hari saya dipanggil. Itu adalah sore yang teredam. Dari mereka yang membuat aspal mendidih. Saya sedang mencuci kain tanah di belakang ketika kepala penjaga keamanan muncul, hanya mengatakan, "Hana, naik. Said ingin berbicara denganmu." Saya merasa kaki saya melemah. Apa yang telah saya lakukan? Apakah saya melanggar aturan apapun? Saya didorong oleh koridor yang sunyi dan harum. Udara berbau sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Aroma kayu, padat, hampir sakral. Dia kemudian akan menemukan itu adalah minyak gaharu, wewangian yang langka dan sangat mahal. Dan di sana, di tengah ruangan yang dihiasi dengan permadani berlapis emas dan furnitur yang dikelilingi tangan, dia, Sultan Majid bin Khalid Al-Qurashi, mengesankan, dengan janggut putih tebal, mengenakan tunik putih yang bersinar dalam cahaya lembut. Tatapannya kuat tetapi tidak agresif. Ada sesuatu misterius di sana. Dia menunjuk ke kursi di depannya dan berbicara dalam bahasa Indonesia yang penuh dengan aksen. "Hana, kamu belum menikah, kan?" Pertanyaannya mengenai saya seperti guntur. Aku menggelengkan kepalaku perlahan. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya ingin tahu jika saya akan menerima untuk menjadi istri saya. Dunia berhenti. Saya pikir saya salah mendengarkan. Tapi tidak. Dia mengulangi pertanyaannya. Kali ini dengan tenang, seperti yang membuat tawaran sakral. Dia bilang dia memperhatikanku dalam keheningan. Yang saya lihat di dalam diri saya, kejujuran,
Saya ingin melindungi saya. Dan jika saya mengatakan tidak, semuanya akan baik-baik saja. Pilihannya adalah milikku. Saya pergi kaget. Malam itu saya memberitahu ibu saya segalanya. Dan bukannya takut, dia menangis. Tapi bukan karena ketakutan, harapan. Anak perempuan ini adalah kesempatan kami. Anda tidak harus mencintai sekarang. Cinta datang nanti. Tapi kesehatan tidak menunggu. Dia telah melawan darah selama berhari-hari. Obat tidak lagi efeknya. Dan akun-akun itu semua diatasi. Fajar itu, sementara kota tidur dan ayam jantan masih diam, aku menatap foto ayahku. Dan saya membuat pilihan yang akan mengubah segalanya. Saya kembali ke Menshahn keesokan harinya. Dan, dengan suara paling gemetar yang pernah saya miliki dalam hidup saya berkata, "Ya, Said, saya menerima." Dan begitulah pernikahan saya dimulai dengan seorang pria yang cukup tua untuk menjadi kakek saya. Bukan untuk romansa. Tidak karena keserakahan. Tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Karena kebutuhan. Dan pada saat itu, kemewahan itu mulai mati lemas. Mereka mengatakan ada pernikahan yang lahir dari cinta, dan orang lain yang lahir dari kewajiban. Ia dilahirkan dari keheningan. Daria yang bergema di dalam diri saya lebih karena kurangnya alternatif daripada untuk keyakinan. Dan 7 hari setelah itu, saya sudah menghadapi cermin yang dikelilingi oleh rangkaian bunga, memegang karangan bunga yang tidak saya pilih, dengan gaun yang bernilai lebih dari rumah tempat saya menjalani seluruh hidup saya. Aula tempat upacara berlangsung tampak keluar dari majalah mewah. Itu adalah hotel 5 bintang di pusat kota Jakarta, jenis tempat di mana kebanyakan orang hanya masuk untuk mengambil gambar di luar. Ada sorotan, duri yang ditutupi dengan mawar impor dan karpet merah yang melintasi aula seperti koridor mimpi. Atau mungkin, mimpi buruk. Di sanalah saya, sendirian di altar, sementara tokoh-tokoh kuat menyaksikan tubuh saya yang tak tergoyahkan seolah-olah saya adalah bagian dari pameran. Politisi jas gelap, pengusaha Timur Tengah dengan kostum khas yang sempurna, dan wanita-wanita terselubung dengan elegan yang menghembuskan parfum yang tidak bisa saya sebutkan. Di sampingku, Sultan, sekarang suamiku, menjaga postur ketat. Ekspresinya netral. Dia tidak menyentuh tanganku. Dia tidak menatapku. Seolah-olah kita berada di 2 dunia yang berbeda membagi tahap yang sama. Satu-satunya orang di keluarga saya di sana adalah ibu saya. Duduk diam-diam di antara para tamu, dengan kebaya yang dipinjam dan matanya bengkak karena menangis begitu banyak. Dia memegang sapu tangan di pangkuannya dan mencoba terlihat bahagia. Saya tahu bahwa di dalam dirinya ada kelegaan dan rasa bersalah. Di luar, semuanya tampak seperti dongeng. Tapi di dalam, saya merasa seolah-olah telah dibungkus untuk hadiah dan dijual. Tidak ada musik pada saya. Hanya suara flash dan telapak tangan otomatis. Surat kabar lokal bahkan menyebut acara itu, pernikahan tak terduga antara sultan dan pelayan. Tetapi bagi saya itu adalah awal dari penjara baru. Pada malam yang sama kami dibawa ke properti sultan di Pegunungan Puncak. Sebuah desa yang terisolasi, dikelilingi oleh taman-taman simetris, sumber-sumber yang diterangi dan dinding tinggi. Di luar, tempat itu agung. Tapi di dalam, saya merasa seperti perhiasan berharga yang ditempatkan di sebuah karya. Para pelayan membantu saya mengenakan jersey sutra putih dan meninggalkan saya sendirian di kamar. Suasana dihiasi dengan kelopak merah muda dan lilin aromatik. Semuanya tampak siap untuk malam yang romantis. Tapi di dalam diriku hanya ada ketakutan. Tubuhku gemetar. Pikiranku berteriak. Dan dalam keadaan inilah pintu terbuka. Sultan terdiam, mengenakan jubah gelap. Saya menundukkan kepala. Saya tidak tahu apa yang diharapkan. Tapi, bertentangan dengan semua yang saya bayangkan, dia tidak menyentuh saya. Dia hanya duduk di depanku, mengambil amplop dari saku bagian dalam tunik dan meletakkannya di lutut. "Baca," katanya dengan suara yang serius dan tenang. "Itu adalah dokumen resmi.
Wasiat. Di sana dinyatakan bahwa bagian dari aset Sultan, properti di Jakarta dan properti di Maroko, akan ditransfer ke nama saya. Saya membeku. Itu tidak masuk akal. Aku bahkan tidak mengenalnya. Dia kemudian melanjutkan. Aku tahu itu takut. Tapi aku ingin kamu mengerti. Aku tidak menikah denganmu. Aku memilihmu karena aku melihat sesuatu yang langka. Sesuatu yang benar. Kamu tidak punya ambisi. Dan justru untuk itu layak mendapatkan perlindungan. Saya terdiam. Dia berakhir dengan kuat. Mulai hari ini, kamu adalah istriku. Tapi aku tidak akan pernah menyentuhnya, kecuali kamu menginginkannya. Dan kemudian dia bangkit dan meninggalkan ruangan. Dia meninggalkanku di sana. Sendiri. Bingung. Dan dengan selembar kertas di tangan yang entah bagaimana mengubah segalanya. Malam itu tidak bersemangat. Itu diragukan. Pada hari-hari berikutnya, saya mulai menyadari bahwa kehidupan istri pria kaya jauh dari seperti di film. Ya, ada kemewahan. Tapi ada juga kewaspadaan. Saya dibawa untuk tinggal di rumah besar yang sangat terlindungi di kota-kota. Di sana, saya bukan hanya istri yang lebih muda, dia juga yang paling diamati. Pembantu berbisik. Para penjaga menatapku dengan curiga. Dan sedikit demi sedikit, saya menyadari bahwa tidak semuanya secerah kelihatannya. Satu-satunya orang yang dengan ramah memperlakukan saya adalah seorang wanita tua bernama Salma. Dia bilang dia adalah pengasuh anak-anak di masa kecilnya dan sekarang bertanggung jawab untuk merawat saya. Pertama kali kami tinggal sendirian, dia memberitahu saya sesuatu yang tidak pernah saya lupa. Di sini, tidak setiap senyuman tulus. Kesembilan, lindungi hatimu. Dan saat itulah saya mengerti bahwa pernikahan itu hanyalah permukaan sesuatu yang jauh lebih besar. Saya secara tidak sengaja memasuki permainan yang tidak tahu aturannya. Dan sesuatu di dalam diri saya memberitahu saya bahwa bagian tersulit belum datang. Dari saat saya memasuki pintu utama rumah Sultan yang baru, atau lebih tepatnya, istana yang baru, saya menyadari bahwa saya telah melewati garis yang tidak terlihat. Saya tidak lagi hanya putri tukang cuci wanita itu. Bahkan pelayan itu. Sekarang istri nomor 6. Dan itu, sama ironisnya kelihatannya, menjadi musuh dunia yang belum pernah saya pilih. Pada awalnya, saya pikir tantangan terbesar adalah beradaptasi dengan kemewahan. Tapi saya dengan cepat menemukan bahwa masalah sebenarnya bukan emas dalam bingkai, atau makanan porselen dengan detail perak. Apa yang benar-benar menimbang, itu adalah mata. Tampaknya yang mengikutiku melalui koridor. Penampilan itu tidak akan tersenyum. Mereka menilai. Itu menengahi saya. Di antara semua yang tinggal di tempat itu, ada perasaan terus-menerus bahwa saya bukan milik. Itu bukan karena kurangnya cara, karena saya mengikuti setiap aturan dengan disiplin. Itu tidak hormat, karena saya memperlakukan semua orang dengan hormat. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang leluhur. Saya mewakili ancaman. Dan ancaman ini tidak datang dari perilaku saya, tetapi dari posisi itu sekarang ditempati. Saya adalah wanita termuda, pendatang baru. Orang luar yang telah menaklukkan apa yang dihabiskan orang lain selama bertahun-tahun untuk dicapai. Kepercayaan orang paling kuat di rumah itu. Dan seolah-olah itu tidak cukup. Saya masih berasal dari dunia di mana debu jalan itu nyata, tidak dekoratif. Bagi mereka, istri-istri lain, mereka yang menatap saya bahkan dari kejauhan, saya adalah penipuan, penyusup, di luar papan. Pukulan pertama tidak datang dari depan. Itu datang melalui layar telepon. Video mada yang tidak terduga. Wanita di sisi lain itu sempurna. Buatlah wajah tabir yang disetel sempurna, dan mata tajam seperti kaca. Jadi kamu. Jumat. Nada suaranya adalah campuran sarkasme dan mengandung kemarahan. Pelayan yang menjadi seorang putri. Lelucon yang indah. Wanita ini disebut Amira. Dia dikenal sebagai istri kedua. Dia tinggal di Jeddah,
Tetapi kata-katanya melintasi benua dengan akurasi bedah. Dalam kontak singkat itu, dia menjelaskan, "Saya adalah target." Sejak itu, suasananya lebih berat. Hal-hal kecil mulai terjadi, tetapi mereka mengatakan banyak hal. Surat yang tidak pernah tiba di tangan saya. Makanan dengan rasa yang aneh. Akses internet diblokir tanpa penjelasan. Dan suatu malam, saya menemukan bahwa profil saya di jejaring sosial telah berubah dari peta. Saya sedang dibungkam. Inilah konsep yang sampai saat itu saya hanya tahu berita. Kekerasan halus. Saat itulah tidak ada yang secara fisik menyerang Anda, tetapi Anda didorong ke dalam isolasi. Saat itulah ancaman itu tidak berteriak, hanya berbisik dari sudut mulut, di belakang pintu tertutup. Salma, wanita yang merawat saya, adalah satu-satunya yang memperingatkan saya. Istana itu indah di luar. Kesembilan. Tapi celah-celah itu hidup di mata mereka yang terlalu banyak tersenyum. Saya mulai memahami permainan yang dimainkan. Di dalam, ada dua bentuk kekuatan. Intan biru kecil kekuatan yang terlihat, diwakili oleh judul, perhiasan, warisan. Intan biru kecil dan kekuatan yang tidak terlihat, didorong oleh pengaruh, manipulasi dan kontrol emosional. Istri-istri sebelumnya tidak berjuang untuk cinta. Mereka berjuang untuk bertahan hidup. Oleh tempat, oleh domain. Dan Sultan, meskipun selalu jauh, telah menempatkan saya pada posisi yang menyalakan peringatan di semua koridor istana itu. Kenapa dia percaya padaku? Mengapa saya memberi saya properti? Apa yang saya miliki tidak? Jawabannya adalah apa yang bahkan saya tidak tahu saya miliki, keaslian. Tapi di sana, keaslian adalah risiko. Saya mulai diikuti secara diam-diam. Jadwal saya datang untuk diawasi. Dan suatu hari, ketika pergi dengan Salma untuk janji temu medis rutin, hal yang tidak terduga terjadi. Mobil tempat kami berada diserang. Sebuah batu besar menabrak kaca depan di tengah lalu lintas. Untungnya, pengemudi bereaksi tepat waktu dan tidak ada yang terluka. Tapi pesannya jelas. Pergi. Di malam hari, saya menerima catatan anonim. Tanpa tanda tangan. Itu hanya dikatakan. Bunga gurun tidak berkembang 2 kali. Itu menghancurkan saya. Saya tidak lagi mengerti apakah itu istri atau sandera. Apakah itu dilindungi atau umpan. Lebih buruk lagi, ibu saya, yang masih berada di pedesaan, bergantung pada bantuan keuangan yang hanya disediakan oleh pernikahan itu. Meninggalkan semuanya berarti menempatkannya dalam risiko. Tetap berarti kehilangan diri saya sendiri. Dalam dilema inilah saya memahami arti sebenarnya berada di penawanan emas. Penangkapan itu tidak ada di bar. Itu dalam penampilan. Dalam susunan penindasan yang sempurna. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang lebih dalam yang tumbuh dalam keheningan. Benih perlawanan. Dan dalam ketegangan inilah semuanya menjadi. Suatu sore, saya lewat di depan kantor Sultan dan mendengarkan nada yang diubah. Dia berbicara dalam bahasa Arab, tetapi saya mengenali namanya. Dan di antara frasa yang keras, seseorang secara khusus menggigil saya. Dia satu-satunya yang tidak pernah meminta saya untuk apapun. Dan itulah mengapa itu satu-satunya yang pantas mendapatkan segalanya. Pada saat itu, saya menyadari, saya bukan hanya istri keenam. Saya adalah perisai, simbol. Dan, Talfeo yang tampak seperti perang diam, tiba-tiba menjadi medan perang yang dinyatakan. Sampai saat itu, saya mendukung godaan yang sunyi, berpura-pura tidak menyadari mata yang tajam dan kata-kata beracun yang menetes di antara kalimat-kalimat yang berpendidikan. Tapi minggu itu, semuanya di selanjutnya. Itu adalah hari Selasa berawan ketika Salma memintanya untuk menemaninya ke klinik dalam janji rutin. Hari itu mulai aneh. Para penjaga tampak gelisah. Koridor lebih tenang dari biasanya. Tapi saya tidak curiga. Kami kembali pada sore hari, dengan gerimis mengaburkan jendela mobil. Segera setelah kami melintasi gerbang kediaman,
Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dua karyawan berlari ke arah garasi, dan bau terbakar menghamili udara. Salah satu limusin Sultan benar-benar terbakar. Itu bukan kecelakaan. Seseorang telah membakar kendaraan dengan sengaja. Dan di sana, di meja ruang tamu, catatan yang dicetak dalam surat-surat besar dan mengancam sedang beristirahat. Kirimkan kembali. Atau mari kita kalah semuanya. Tanganku macet. Tiketnya tidak ditandatangani. Tapi saya tahu siapa yang ada di belakangnya. Pada malam yang sama, suite saya diserang. Pintu terkunci, tetapi meskipun demikian, seseorang masuk. Pakaian saya terlempar ke lantai. Lemari saya terbalik. Di tempat tidur, saya menahan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Boneka kain kecil, mata saya ditusuk dan diwarnai dengan cat merah. Gaun pengantin yang saya kenakan di pernikahan telah dirobek di atas strip tipis, tersebar seperti kelopak mati. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya duduk di lantai, gemetar. Karena pada saat itu saya mengerti bahwa kehadiran saya tidak hanya tidak nyaman, dia tidak tertahankan bagi seseorang. 2 hari kemudian, Sultan kembali dari perjalanan ke Timur Tengah. Wajahnya membawa beban dunia. Segera setelah dia mengetahui insiden itu, dia memerintahkan penyelidikan internal dan pertukaran langsung penjaga keamanan. Tetapi ketegangan tidak menurun. Sebaliknya, ia telah tumbuh sebagai hewan yang terpojok, akan menyerang. Pada malam yang sama, saya membuat keputusan. Saya tidak bisa lagi menjadi penonton sejarah saya sendiri. Saya pergi ke ruang kerja Sultan. Dia ada di sana, di depan rak yang penuh dengan dokumen. Kita perlu bicara, kataku dengan suara tegas. Dia berbalik perlahan. Mataku tertuju pada miliknya. Jika aku berat di tempat ini, yang mengirimku pergi. Tapi sebelum, lindungi ibuku. Dia tidak bisa disalahkan atas takdirku. Dia diam selama beberapa detik. Lalu dia mendekat. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan, dia menyentuh tanganku. Gerakan yang sederhana namun bermakna. Anda masih tidak mengerti, Hana. Saya tidak memilih Anda secara kebetulan. Anda memiliki hati yang bahkan tidak rusak. Dan itulah yang membuat mereka takut. Pada saat itu, saya merasakan sesuatu berubah. Rasa sakit memberi jalan bagi rasa memiliki yang aneh. Mungkin, akhirnya, saya siap menghadapi apa yang akan terjadi. Tapi tidak ada yang mempersiapkan saya untuk apa yang terjadi selanjutnya. 2 hari kemudian, ketika dia minum teh ke kantor Sultan, yang telah keluar untuk doa sore, saya akhirnya tersandung ke salah satu peta di atas meja. Papais tersebar di lantai. Di antara mereka, pasta merah dengan segel emas. Penasaran, saya membuka tanpa berpikir. Ada catatan bank, properti di luar negeri, dan surat wasiat yang diperbarui. Di bagian atas halaman, nama saya, Hana binti Hasan, pewaris universal barang-barang teritorial dan bisnis yang berlokasi di Maroko dan Indonesia. Tubuhku membeku. Saya, pewaris? Saya tidak mengerti. Sebelum saya bisa bereaksi, saya mendengar pintu di belakang saya. Saya menjadi takut. Seorang wanita muncul dari kegelapan aula. Dia mengenakan hitam dari kepala sampai ujung kaki. Mata sangat marah. Amira. Jadi itu benar. Dia meludahkan kata-katanya. Anda menginginkan segalanya. Apakah tahta, atau warisan atau darah yang bukan milik Anda? Saya mencoba mundur, tetapi dia maju. Anda seharusnya tidak melangkah ke sini. Kemudian, dari dalam mantel, ia menggambar benda perak kecil, pisau lipat. Matanya penuh kemarahan tetapi juga keputusasaan. Tidak ada lagi berpura-pura menjadi istimewa. Saya mundur selangkah. Itu akan berteriak ketika pintu itu rusak. Sultan datang dengan 2 penjaga bersenjata. Pisau itu jatuh ke lantai. Berhenti, saya Amira. Sudah berakhir. Dia mencoba membenarkan dirinya sendiri, tetapi terganggu.
Saya sudah cukup kalah karena penampilan yang dipercaya. Anda melewati batas. Amira secara paksa diambil. Dan saya, berdiri di sana, dengan hati yang cepat, gemetar dari atas ke bawah. Sultan itu menatap